Apakah VCO itu beneran sehat? Well, memang dari banyak studi, mungkin yang akan saya kutip di sini nanti, atau mungkin saya akan berikan di link deskripsi, ya, mengenai beberapa studi, cukup banyak, yang bahas mengenai manfaat VCO, Virgin Coconut Oil ya. By the way, dari tadi saya bilang VCO itu Virgin Coconut Oil. Ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan, health benefit. Salah satunya, kita bahas di sini, saya akan bahas beberapa manfaat ya, tidak semuanya, untuk jantung dan otak. Nah, kenapa? Karena memang most likely, kebanyakan, kalau yang baik untuk jantung, itu pasti baik untuk otak. Itu, karena antara dua organ ini sangat berhubungan. Kuncinya di situ, paling bagus. Makanan yang baik untuk jantung, hampir pasti baik untuk otak. Karena apa? Karena di dalam VCO ini ada kandungan yang namanya MCT. MCT itu apa, dok? Medium Chain Triglyceride. Nah, itu adalah asam lemak rantai sedang yang berbeda dengan kebanyakan minyak-minyak lainnya yang memiliki asam lemak rantai panjang gitu, atau LCT ya, long chain triglyceride. Nah, efeknya apa? Karena MCT ini dia molekulnya lebih kecil, dia lebih mudah untuk diserap, dan kemudian di beberapa studi ini juga dikatakan dia bisa menurunkan LDL yang selama ini kita katakan sebagai kolesterol buruk dalam tubuh kita. Meskipun penelitiannya ini masih random. Ya, random itu artinya apa? Ada beberapa subjek itu yang mengalami penurunan, ada yang tidak, jadi cuma stagnan. But at least nggak meningkat kan, gitu. At least nggak meningkat. Kalau dalam arti dengan takaran yang ini ya, dengan takaran yang sudah disesuaikan di studi-studinya ini, bukan orang yang asal minum, maksudnya seperti itu. Kemudian juga punya efek untuk kulit dan rambut. Karena apa? Karena VCO ini bisa melembabkan kulit, bisa melembabkan juga rambut juga gitu, kulit kepala itu ya. Jadi rambutnya lebih sehat. Kemudian juga punya efek untuk berat badan ya, dimana ini bukan mengklaim menurunkan berat badan, bukan ya, tapi ini menjaga level insulin. Karena apa? Karena fat memang secara overall itu memang respon insulinnya tidak setinggi kalau kita konsumsi karbohidrat atau protein. Artinya apa? Kalau kita memiliki pola makan yang benar, VCO ini, dengan catatan ya, memiliki pola makan yang benar. Itu perlu underline ya, perlu garis bawah ya itu ya, karena itu penting. Bukan berarti makan apapun kemudian minum VCO, kemudian berat badannya bisa stabil atau turun gitu apalagi. Karena VCO ya itu again ini memiliki respon insulin yang tidak tinggi. Jadi insulin indeksnya very low. Kemudian juga memberikan satiety. Satiety itu apa? Rasa puas. Nah, bedakan ya, rasa puas dan rasa kenyang itu dua hal yang berbeda. Jadi satiety level ini juga berpengaruh terhadap hormonal kita, karena yang namanya dalam tubuh kita itu kenyang atau lapar itu kan dikendalikan oleh hormon. Misalnya hormon kenyang itu neuropeptide Y, kemudian leptin dan lain-lain, hormon lapar, ghrelin dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita mau bicara kenyang kemudian lapar itu dipengaruhi oleh kita namanya hormonal, neurotransmitter dan lain-lain. Nah, ini bisa membantu kita untuk menjaga level insulin, salah satunya VCO. Kemudian juga bersifat sebagai anti peradangan dan anti mikroba. Karena apa? Ada kandungan asam laurat, lauric acid. Nah, itu ya. Itu yang juga di dalam kandungan VCO tadi. Dan juga berperan sebagai memiliki efek antioksidan karena ada kandungan polifenol di dalamnya gitu. Jadi apakah beneran sehat? Yes. Karena memang yang namanya VCO ini memiliki banyak sekali benefit-benefit seperti ini.